Bersyahadat saya di tahun 2018 bulan November. Telah lulus SMK, selang 2-3 bulan, baru itu habis itu masuk Islam. Dari keluarga yang notabene keseluruhan itu Nasrani, Protestan tepatnya. Saya itu dari 3 bersaudara, saya anak yang ketiga. Nah, yang pertama kali yang masuk Islam itu Mas dulu, kakak. Habis itu kakak yang kedua, baru saya, yang terakhir bapak. Untuk kondisi sekarang, alhamdulillah keseluruhan keluarga sudah Muslim semua. Terakhir kemarin bapak saya, sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, tahun kemarin. Soalnya pas waktu itu tiba-tiba, bapak itu ketika lagi di rumah, lagi ngobrol biasa, tiba-tiba langsung bisik kayak, terus aku pengen masuk Islam, antarkan aku ke masjid. Saya pun juga kaget waktu itu, kok dada banget. Sambil bersyukur juga waktu itu. Setelah sepeninggalnya ibu, nah itu saya mulai nggak aktif lagi di gereja. Bahkan hampir ada kayak rasa malas. Namun ketika menginjak SMK kelas 1, nah disitulah mulai keinginan untuk kembali lagi ke gereja dan aktif lagi mulai besar lagi. Akhirnya setelah sepeninggalan ibu sampai beberapa tahun ke gereja, menginjak SMK kelas 1 baru ke gereja lagi dan aktif. Nggak sampai tiap hari, biasanya dulu tuh setiap hari Sabtu. Kalau untuk khusus pemuda setiap hari Sabtu. Nah itu saking aktifnya, kalau misal ada teman yang saya ajak terus terlambat, saya marah. Dulu gerejanya itu pindah, Pak. Jadi pas waktu yang masih ada ibu itu, dulu di Betani, di daerah Tambak Segaran. Setelah meninggalnya ibu, habis itu kembali lagi ke gereja, namun gerejanya nggak di sana lagi. Di GMS, Gereja Mawasyaro, yang di Mulitisi, yang lantai atas sendiri. Ya memang pas waktu itu secara pendidikan, dari sejak saya SD, SMP, SMK itu saya di sekolah umum. Tapi di sekolah umum itu masih disediakan untuk pelajaran agama Kristen. Itu mungkin karena semenjak sepeninggalan ibu. Karena dulu ketika di gereja aktif itu ya memang selalu sama ibu, bahkan sama kakak juga. Setelah sepeninggalan ibu, itu semuanya sudah mulai agak berubah. Dari sisi keagamaan. Mulai tidak ada yang sering ngajak untuk kesana dan lain-lain. Akhirnya muncul rasa kemalasan juga. Akhirnya ya malas ke gereja dan lain-lain. Itu setelah sepeninggalan ibu akhirnya jarang untuk ke gereja, vakum tepatnya. Nah mulai aktif lagi ketika menginjak di SMK. Nah itu benar-benar mulai aktif banget. Vakum itu sejak sepeninggalan ibu sampai lulus SMP. Pas waktu itu sepulang sekolah, itu diajak sama guru saya sama teman-teman saya ke high-tech, mau belanja sesuatu. Akhirnya setelah berbelanja, tibalah waktu zuhur atau asar, saya lupa, di antara kedua waktu tersebut. Akhirnya ketika mereka semuanya sholat, saya nunggu di depan teras masjid. Nah ketika mereka sholat, nah itu saya cuma memandangi aja. Nah tapi ada kebingungan yang saya dapatkan pas waktu lihat. Nah yang saya bingungkan adalah kenapa mereka yang melakukan ibadah tapi kok aku yang merasakan tenangnya. Bahkan tenangnya itu sampai di rumah. Nah itu menurut saya itu nggak saya dapatkan ketika saya dulu di Kristen. Nikmatnya itu kayak tenang, syahdu, ketenangan, dan itu bahkan sampai ke rumah itu masih terasa, dan itu yang membekas di hati saya.
kok bisa kayak gini ya. Sampai saya berpikir, saya yang memandang aja bisa tenang, apalagi teman saya yang melakukan. Yang saya bingungkan itu terkait masalah Trinitas. Itu yang paling saya bingungkan. Bahkan ketika saya coba untuk tanya ke guru saya, itu jawabannya menurut saya nggak logis. Yang pada akhirnya terakhir, karena mungkin tidak bisa menjawab dan memuaskan dari apa yang saya tanyakan, saya hanya dipaksa untuk percaya saja. Nah, menurut saya itu nggak logis banget. Nggak logik, bagaimana nggak masuk akal. Ya dari konsepnya itu sendiri, 3 dalam 1. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang nggak paham apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud 3 dalam 1? Dan itu setiap saya tanyakan, itu nggak ada jawaban yang memuaskan saya. Dan jawabannya nggak ada yang logik banget bagi saya. Karena dulu itu saya tipe orang yang pakai logik banget, pakai akal banget. Nggak bisa, nggak masuk akal ya. Namun ketika saya mempelajari Islam, itu ketika apapun yang saya tanyakan, itu dijawab dengan sangat logik. Jadi saya masuk Islamnya itu di tahun 2018 ketika saya baru lulus dari SMK. Selang 2-3 bulan saya masuk Islam. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke Islam. Di Masjid Al-Falah. Bersyahadatnya. Alhamdulillah sangat plong banget. Itu bahkan ketika saya bersyahadat pun itu sampai saya tuh nggak bisa mikir apa-apa. Saking nggak nyangkanya saya bisa masuk Islam waktu itu. Bahkan sampai pengen ngomong pun nggak bisa, jadi cuma diem gitu. Jadi sebelum saya memutuskan untuk masuk Islam, itu saya juga ngomong sama orang tua bahwasannya saya pengen masuk Islam. Dan alhamdulillah tidak ada penolakan pas waktu itu. Dan pas waktu itu kondisi orang tua masih Kristen pas waktu itu. Yang paling berat bagi saya, Ramadan pertama kali, kalau bisa diibaratkan, itu kayak ibarat saya hampir mati, Pak. Rasanya. Karena nggak kuat. Setiap hari harus puasa. Apalagi dalam kondisi yang panas itu, gerah. Dan sebelumnya nggak pernah seperti itu puasanya. Itu berat bagi saya. Kalau bisa diberatkan, seolah kayak hampir mati. Pas waktu Ramadan pertama kali itu. Itu yang menurut saya berat untuk saya lakukan di awal-awal puasa. Jadi, untuk teman-teman yang sekarang sudah mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam, maka jangan sampai nikmat itu keluar, apalagi sampai pergi dari teman-teman sekalian. Karena di luar itu banyak orang-orang yang nggak dapat itu. Bahkan dikasih, mereka nggak mau ambil. Padahal itu sesuatu nikmat yang besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, harus benar-benar dipegang dan istiqomah. Karena untuk mendapatkannya itu susah banget. Saya butuh waktu 4 tahun supaya bisa mendapatkan nikmatnya Islam. Apalagi teman-teman yang sudah Islam dari lama, maka itu harus diperjuangkan. Ya mungkin itu pesan-pesan dari saya.